bagaimanapun juga Tuhan, Engkau adalah pribadi yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Bahkan hari-hari ini kami makin menyadari penuh kehebatanmu, kedahsyatanmu, itu tidak akan pernah bisa ditandingi oleh apapun juga. Sekalipun manusia berusaha untuk menandingi akan Engkau, tetapi kami mau tetap percaya bahwa Engkau adalah pribadi yang sempurna, yang tidak tergantikan. Sore ini, malam ini, kami ada di tempat ini karena kami tahu yang kami rindukan, yang kami nantikan, yang kami inginkan adalah perjumpaan pribadi kami dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, buat setiap kami malam hari ini mengalami akan Engkau Tuhan. Mengalami akan sentuhan-Mu, mengalami akan jamahan-Mu Tuhan. Supaya hidup kami ini makin hari, makin terus disempurnakan, diperbaharui, dipulihkan. Sehingga dalam setiap jalan hidup kami didapati memiliki hidup yang makin benar dan berkenan kepadamu, ya Tuhan. Makasih. Setiap kesempatan, setiap waktu yang Kau beri, itu merupakan bukti cinta-Mu buat kami Tuhan. Untuk kami benar-benar memiliki sebuah kerinduan di mana kami ingin hidup ini menjadi kemuliaan buat Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu biarlah terus menuntun langkah hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Firman-Mu itu yang menuntun, mengarahkan kami, dan membuat setiap kami ini memiliki kehidupan yang terus dalam pembentukan, dalam penyempurnaan yang daripada Engkau. Makasih Tuhan. Makasih. Kau yang berbicara buat setiap kami malam hari ini, tempat di mana sebentar kami duduk, disitulah Engkau yang sentuh akan hati kami Tuhan. Engkau yang jamah hidup kami. Dan jangan biarkan kami pulang dengan hidup yang sama. Makasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Ditinggikanlah Engkau. Dipuji, disembah, diagungkan di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Sebelum kita belajar firman Tuhan, sebagai satu pembuka firman malam hari ini, video saya bisa diputar nggak ya, bagian media, bisa ya? Oke, nggak terlalu lama, 2 menit saudara. Kita lihat bersama dulu. Leitron, 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 Leitron,
来吞，来吞，站着，哎呀，站着，来吞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 ，不许跑，来吞，来吞呐、不许跑，来吞，来吞。 Saudara lihat video ini kita bisa ketawa ya. Tapi tanpa sadar hidup kita tuh kan kayak monyet tadi, saudara. Ya toh? Maunya terus. Padahal sebenarnya kalau kita mau kembali sadar, firman Tuhan itu ngajar tentang hal yang benar yang harus kita ikuti. Bahwa segala sesuatu dalam hidup ini ada ukuran dan takaran yang Dia sudah tetapkan. Kita harus mengerti bahwa dalam doa Bapa kami pun sudah jelas. Di mana Dia katakan, berikanlah aku pada hari ini makanan yang secukupnya. Itu bicara tentang bagaimana sebenarnya Tuhan itu tahu ukuran buat hidup kita. Tapi seringkali kita ini manusia nggak pernah puas. Makanya akhirnya yang kita cari halus segala sesuatu yang ujungnya kepuasan kita terus. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak bisa beri itu? Saudara, Tuhan sangat bisa dan sangat mungkin beri itu buat kita. Tapi Tuhan tidak mau lakukan itu buat setiap kita. Kenapa? Karena Dia ngerti. Karena kalau Dia lakukan itu terus, itu menjadi sebuah hal yang bodoh buat setiap kita. Di sisi lain, kalau saudara lihat tadi, si monyet makan terus itu kan saudara. Sampai megang dua tangannya aja, ya istilahnya nggak bisa menangani. Dan sampai mau muntah gitu kan. Dan bukan cuma itu. Di video tadi terakhir akhirnya monyetnya pergi saudara ya. Ini satu sisi di mana seringkali kita harus sadar bahwa Tuhan itu kalau melihat hidup setiap kita, ketika kita ini dijor terus dengan segala macam hal yang hanya sekedar kebutuhan dan keinginan kita, pasti satu kali Dia akan pergi. Nah Tuhan tidak inginkan itu terjadi. Kenapa? Karena yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap kita itu adalah sebuah hubungan. Relationship. Nah hubungan itu bukan bicara tentang bagaimana kita mencari keuntungan dari setiap pribadi yang memiliki hubungan dengan kita. Artinya, ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, seharusnya kita sadar bahwa hidup kita ini bukan lagi bicara tentang kepuasan kita. Bukan lagi bicara tentang bagaimana kita mencari hal yang menguntungkan buat setiap kita. Tapi bicara tentang bagaimana Dia yang sudah mengasihi kita dan mencintai kita, Dia juga yang seharusnya menerima yang namanya bukan pembalasan, tetapi penghormatan dari hidup setiap kita. Untuk kita memiliki sebuah hidup yang mengabdi dan melayani Dia dalam segala sesuatunya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, saya melihat dalam beberapa sisi waktu akhir-akhir ini, di mana
Saya kembali merenungkan bahwa memang tidak mudah untuk benar-benar memiliki sebuah kehidupan itu yang berfokus pada Tuhan. Ada banyak yang kalau saya sering sebut itu distorsi dalam hidup ini, saudara. Ada banyak gangguan yang seringkali itu terjadi dalam hidup kita. Yang pada akhirnya gangguan-gangguan itu membiaskan akan pribadi Tuhan yang seharusnya menjadi fokus dan tujuan daripada hidup kita. Kenapa kok saya melihat hal ini terjadi? Sebab beberapa waktu terakhir ini saya bertemu dengan beberapa orang yang sejujurnya saya bilang, Tuhan, apakah kehidupan kekristenan ini harus seperti ini? Buat saya tidak bermaksud untuk menghakimi atau sok lebih hebat daripada yang lain. Tapi memang kenyataan yang kita harus hadapi adalah di mana ketika kita makin menginginkan Tuhan, kita ini akan menerima yang namanya sebuah pertanggungan jawab kelak pada waktunya nanti diminta oleh Tuhan terhadap apa yang kita inginkan itu. Nah, malam hari ini saya akan ajak saudara untuk belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang seringkali ini ya kalau saya bilang membuat kita ini memiliki kehidupan yang bias ya, atau tidak fokus. Mari buka bersama saya dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal yang 10 kalau saudara baca itu judulnya adalah Israel sebagai suatu peringatan. Ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Sekali lagi firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Kalau saudara lihat, kata berhala secara umum itu adalah sebuah hal yang baik secara fisik, yang bisa disembah, yang bisa disucikan, yang bisa dianggap sesuatu yang disakralkan. Tapi juga berhala itu bisa berbicara tentang bagaimana sesuatu yang sangat mengikat dan berharga buat hidup setiap kita. Nah, dalam kekristenan, saya melihat seringkali tanpa sadar akhirnya kita ini mengesampingkan Tuhan dan memberikan posisi kepada yang di luar Tuhan menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Yang tanpa sadar akhirnya itu kita berhalakan, saudara. Kita tuankan dia. Saudara. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting buat kita. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa bagaimanapun juga Tuhan itu tidak suka kalau pribadinya itu diduakan, saudara. Dia tidak akan pernah berkenan ketika hidup kita ini memiliki sebuah penyembahan yang bukan kepada Tuhan. Nah, bicara tentang berhala, jangan saudara bicara bahwa kalau berhala itu berarti mungkin wujud sesuatu gitu kan ya. Ya misalkan secara umum yang kita tahu patung lah ya, atau benda apapun yang kita sembah gitu kan. Tapi berhala itu juga bisa bicara tentang apa yang kita anggap berharga dalam diri kita. Pelayanan bisa nggak jadi berhala? Bisa sekali. Ketika kita bangga dengan pelayanan kita, ketika kita bangga dengan apa yang kita lakukan, sekalipun itu sepertinya hal yang rohani, tetapi kebanggaan kita bukan kepada Tuhan, melainkan apa yang kita kerjakan, sebenarnya tanpa sadar itu sebuah berhala dalam hidup kita.
Karena kita bukan lagi menyembah Tuhan, tetapi yang kita sembah adalah pelayanan kita. Yang kita sembah adalah karya apa yang kita kerjakan. Yang kita sembah adalah hasil apa yang kita sudah lakukan. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Bukan cuma pelayanan, pekerjaan pun sama. Ketika engkau bekerja dan engkau berhasil, engkau mengalami kesuksesan, engkau harus ngerti. Jangan sampai hati ini kemudian condong kepada apa yang kau kerjakan dan keberhasilan yang kau miliki itu anggap segalanya. Karena kalau kita sudah sampai di titik itu berarti pekerjaan kita, bisnis kita itu berhala dalam hidup kita, saudara. Jadi dengan kata lain, penyembahan berhala itu berbicara tentang apapun yang kita anggap sebagai sesuatu yang luar biasa, yang di luar Tuhan. Itu adalah sebuah berhala dalam hidup kita. Dan ini Tuhan tidak sukai. Satu ayat firman Tuhan lagi, dari Galatia Fatsal yang kelima ayat yang ke-20. Galatia Fatsal yang kelima ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, penyembahan berhala, sihir, persetubuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah kalau saudara baca dari ayat yang ke-19 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yang itu diurai, percabulan, kecemaran hawa nafsu. Ayat yang ke-20 kalimat pertama dikatakan penyembahan berhala. Dan ini ditekankan di kalimat terakhir penutup dari ayat ke-21, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Jadi apapun dalam hidup ini, kalau fokusnya itu bukan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Kenapa kok saya rindu bagi hari ini buat setiap saudara? Supaya semua kita tuh sadar bahwa bagaimanapun setiap dinamika perjalanan kehidupan kita, ujung daripada segalanya itu adalah cuma satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan yang lain. Sepak terjang kehidupan kita, bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam pencak silat yang kita lewati. Satu yang kita mesti ngerti, one day, satu hari nanti, kita akan menghadap kepada satu pribadi yang itu gak akan pernah bisa kita gantikan, saudara. Siapapun orang di muka bumi ini, kelak pada waktunya kembali kepada Sang Pencipta. Dan disitulah nanti kita akan melihat apakah hidup kita ini layak atau tidak. Saudara. Nah hari ini saya rindu buat setiap kita tuh mengerti bahwa pengikutan kita kepada Tuhan itu harus terus diasah, terus dilatih. Untuk apa? Untuk memiliki satu fokus dan tujuan yaitu Tuhan dan bukan yang lain. Memang ini bukan hal yang mudah, saudara. Tapi ini sebuah hal yang memang harus diusahakan buat setiap kita. Karena kalau kita tidak punya fokus kepada Tuhan, nanti hidup ini ya makin hari makin bingung, saudara. Percayalah, dunia tidak akan pernah menjadi baik. Keadaan yang sedang terjadi ini hanya hal-hal yang menurut saya itu masa-masa pencobaan saja, sedikit saja. Kalau saudara mengadakan sebuah pesta pernikahan, atau mungkin saudara mengadakan sebuah pesta ulang tahun, dan sudah mengundang akan jumlah tamu yang banyak, sudah buat pesta besar gitu kan. Itu biasanya sebelum hari H,
Itu ada yang namanya test food, saudara. Ya. Jadi nyoba makanannya rasanya cocok atau enggak, mau ganti menu atau enggak gitu kan. Ya. Nah masa-masa yang kita lewati sekarang ini lagi masa pencobaan. Gitu kan. Bukan berarti terus, berarti bisa batal ya Pak, enggak. Tetap berlangsung, firman itu akan tetap digenapi. Tapi Tuhan lagi lihat ini, dengan trial dan error yang Tuhan berikan atas setiap manusia ini Tuhan lagi lihat. Ini anak-anakku nih sampai di titik mana sekarang. Dengan sedikit-sedikit hal yang dimunculkan Tuhan. Tuhan lihat loh saudara. Respon hati kita. Respon daripada yang namanya iman kita itu dilihat Tuhan. Saudara jangan berpikir bahwa kemudian kalau sudah begini nanti makin mudah. Menurut saya kalau saya baca firman Tuhan. Justru keadaannya bukan makin baik, saudara. Nah ini diizinkan Tuhan untuk apa sih? Untuk supaya kita ini membangun akan yang namanya fokus atau pandangan yang hanya kepada Tuhan. Melihat dan percaya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang memonitor hidup setiap kita. Makanya jangan sampai ketika dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini, itu muncul berhala-berhala dalam diri ini, saudara. Saudara yang mulai nyimpen emas, ya, saya mau beritahu, hati-hati saudara ya. Jangan jadikan emas itu sebuah garansi hidupmu. Ya. Saudara yang nyimpen mata uang asing, tanpa sadar akhirnya hati ini kalau kita tidak terus asa, kita enggak terus bawa kepada satu pribadi yaitu Tuhan, bisa mudah condong sudah. Dan berpikir bahwa enggak apa-apa, aku punya deposito, aku punya cadangan, di PHK enggak apa-apa, aku bisa lakukan ini, aku bisa lakukan itu. Ingat saudara, bahwa Tuhan itu maha segalanya loh saudara. Tuhan itu maha segalanya. Dia bisa buat apapun menurut mau dia atas hidup kita. Apalagi zaman sekarang, ya, zaman digital, semua digital kan saudara. Tiba-tiba saudara mau narik uang, uangnya sudah hilang. Terus mau ngapain saudara? Bisa diurus Pak. Ya sekarang, nanti kalau sudah makin kacau. Yang artinya bahwa hidup ini sedang terus dibawa kepada sebuah tujuan di mana Tuhan rindu. Tuhan ini memiliki umat itu yang makin sungguh-sungguh dengan dia. Memiliki umat yang serius dengan dia. Kenapa? Ingat, sekali lagi saya ingatkan. Bahwa ketika dia kembali ke surga, dia berkata apa? Aku akan menyediakan tempat bagimu. Dan itu menjadi penantian Tuhan buat kita. Dia nanti kita akan apa yang dia sudah siapkan buat kita. Nah, penantian dia itu tidak dilakukan dengan sembarangan. Dia punya yang namanya aturan, ketentuan, cara, dan keinginan. Nah kita sebagai manusia ini harus sadar bahwa bagaimanapun kita ini harus ngikuti apa yang dia mau. Nggak bisa enggak saudara. Makanya kenapa di tempat ini ya saya selalu bilang kita harus ngalami Tuhan, harus ketemu dengan Tuhan. Bahkan ya berulang kali juga saya sampaikan setiap kali ibadah mau dimulai dari hari Sabtu ataupun Minggu. Ya, selalu menempatkan waktu untuk ada di belakang, berdoa buat siap saudara. Saya cuma bilang Tuhan, biarlah hadiratmu, pribadimu itu nyata. Dan setiap umatmu itu mengalami perjumpaan dengan Engkau. Karena menurut saya enggak ada doa yang lain yang perlu buat saudara. Kenapa? Karena ketika saudara ngalami akan Tuhan,
hidup itu akan makin sesuai dengan yang Tuhan mau. Ketika saudara ngalami yang namanya hadirat Tuhan, pribadi Tuhan itu lahir dan nyata dalam hidup kita. Kita ini makin memiliki hidup yang terus akan disesuaikan dengan Dia, saudara. Bukan Dia yang menyesuaikan kita, tapi kita yang disesuaikan dengan Dia. Nah, kembali saudara. Tadi saya sharing video, ya, di mana kita tahu ya monyet tadi dikasih makan terus itu ya saudara ya. Nah, saudara, bahwa kita hidup harus diberkati itu pasti. Ya. Makanya saya bilang jangan anti dengan yang namanya berkat Tuhan. Ya, makanya di tempat ini saya nggak pernah mau ngajarkan saudara ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ya, ada yang condong kepada tentang kelimpahan, ya kan? Ada yang condong kepada yang namanya hidup dalam penderitaan. Ya, kalau saya bilang bukan mau main aman, tapi kalau firman ngajar jelas bahwa kita ini hidup dalam berkat Tuhan, itu kan? Tapi juga hidup dalam proses Tuhan. Ya, itu dua sisi mata uang yang nggak pernah bisa dipisahkan. Karena Tuhan menginginkan umatnya itu diberkati. Tapi di sisi lain Tuhan juga menginginkan umatnya itu dibentuk. Jadi seperti yang Dia mau. Nah, bicara tentang berkat Tuhan, saya bilang, seringkali ini menjadi sebuah berhala dalam hidup kita. Makanya kenapa kita harus memfokuskan hidup ini ke Tuhan. Sebab apapun yang kita raih, kalau itu ujungnya bukan untuk memuliakan Tuhan, maka semuanya akan menjadi hal yang sia-sia. Jangan sampai pengikutan kita kepada Tuhan itu sebenarnya semu. Bukan murni untuk cari Tuhan, tetapi sebenarnya kita cari Tuhan hanya karena ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Yang tanpa sadar kalau kita kejar terus itu, berarti kebutuhan dan keinginan kita itu berhala dalam hidup kita. Kok bisa? Bisa, saudara. Sebab apapun di dalam hidup ini, ketika hati ini diletakkan bukan kepada Tuhan, maka dapat dianggap bahwa kita bukan menyembah kepada Tuhan, tetapi menyembah kepada apa yang kita raih dan kita inginkan dan kita impikan. Semalam saya meeting dengan para worship leader dan singer. Sharing beberapa hal, sampaikan bagaimana Tuhan bicara dengan sesuatu yang beberapa waktu terakhir ini saya sendiri belajar, ya memang ini menjadi hal yang penting buat kita. Selama ini saudara, kita ini selalu berdoa ingin kenal Tuhan. Ya, kita selalu berdoa, Tuhan biarkan aku ini boleh makin kenal Engkau, makin merindukan Engkau. Biarkan aku ini makin ya mengetahui apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup. Itu baik dan itu tidak salah. Tapi sebenarnya sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita tidak cuma berhenti bagaimana kita ini mau kenal akan Tuhan kita. Tapi kita harus sampai di titik di mana Tuhan itu kenal hidup kita. Gue sudah berkata, loh kok bisa? Yo Tuhan yang nyitain kita ya pasti Dia kenal kita. Yang Tuhan yang memulai hidup kita, masa Tuhan tidak kenal kita? Tuhan yang tebus kita, masa Dia tidak kenal hidup kita? Yang saya maksudkan adalah bahwa pengenalan Tuhan akan hidup kita itu ketika kita ini melakukan apa yang dikehendaki Dia. Maka ada satu ayat firman Tuhan yang berkata, aku sudah menyembuhkan demi nama-Mu. Aku mengusir setan demi nama-Mu. Tapi Tuhan berkata apa? Hanya Engkau si pembuat kejahatan. Dan aku tidak mengenal Engkau. Artinya perbuatan apapun dalam hidup ini, kalau starting pointnya bukan Tuhan,
dan finish-nya bukan Tuhan, itu berarti hidup kita ini belum dikenal Tuhan. Nah ini menjadi sebuah PR buat kita, kenapa? Karena ketika kita mau untuk dikenal Tuhan, ada resiko yang harus kita tanggung. Resikonya apa? Kita ini makin diingini akan oleh Tuhan. Dan akan makin dicemburui oleh Tuhan. Namun itu menjadi sebuah goal dalam hidup kita seharusnya. Bahwa hidup kita itu dikenal oleh Tuhan. Jalan hidup kita, semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, itu harus benar-benar apa yang Tuhan mau atas kita. Saudara. Persoalannya yang tadi saya sampaikan, ketika kita tidak memfokuskan hidup ini kepada Tuhan, maka akan sangat sulit hidup ini dikenal oleh Tuhan. Kita berpikir bahwa semuanya nampak rohani, tapi kalau ujungnya itu bukan untuk memuliakan Tuhan, ngapain kita lakukan itu, saudara? Kenapa begitu, saudara? Karena seringkali tanpa sadar hidup ini bias. Mengejar bukan apa yang Tuhan mau, tetapi yang manusia mau. Lu jujurlah saudara, ya. Ini kita bicara fakta, bukan maksudnya apa-apa saudara, ya. Dalam anugerah Tuhan, dalam berkat Tuhan, ya. Beberapa bulan ini kan kita terima kursi baru gitu kan saudara ya. Walaupun ada yang belum dapat baru, ya. Yang di sebelah timur, ya. Dan sebelah paling barat itu mesti kursinya hitam-hitam, belum diganti, bukan berarti dia naktirikan saudara ya. Kita terima berkat, kursi tambah, ya kan. Nah kalau kursi tambah, ya pasti kan manusia ini kan pengennya ya penuh toh saudara. Iya kan, jujurlah gitu kan. Tapi buat saya bilang begini, lah Tuhan kalau engkau berkatin kursi, terus engkau enggak kasih umat ya sudah terserah engkau toh. Ya. Makanya sampai hari ini pun saya enggak akan pernah angkat Pak Rudi jadi tim marketing saudara. Biarin aja, saya cuma bilang Tuhan kau yang tahu kok, kau yang mau. Wong ini berkat juga dari engkau. Bukan karena kita usahakan. Kan saudara mana pernah, ayo jujur saudara, apa pernah saya ngomong saudara doakan supaya dapat kursi baru? Enggak pernah toh. Bukan berarti saya mau sok-sokan, enggak. Tapi saya sedang ajak saudara, ayo. Semua ini kembali kepada satu pribadi yaitu Tuhan. Karena pelayanan kita dan semua yang kita kerjakan dalam bisnis sekalipun, kalau bukan karena tujuannya Tuhan, percuma saudara. Percuma percayalah. Minggu lalu yang datang ibadah Sabtu, karena beliau tidak khotbah hari Minggu, ya Pak Benny Guspin, sudah berapa kali dia selalu ketika ke Semarang dia khotbah, tapi memang seringkalinya Sabtu saudara, yang Minggu belum saudara. Nah kalau saya lihat dia ini, saya bukan bangga dengan hidup dia saudara, berulang kali saya bilang saya nggak mau bangga dengan hidupmu Pak. Tapi kalau saya cerita itu karena saya lihat Tuhan dalam hidupmu. Ini orang saudara, ya saya boleh bilang malam hari ini, menurut saya jarang sekali ketemu orang yang model demikian. Saya enggak mendewakan dia, hubungan saya dengan dia juga bukan hubungan transaksional. Benar-benar murni kita bersahabat saudara. Tapi saya lihat ini orang memang sudah benar-benar fokus hidupnya cuma Tuhan. Beberapa waktu yang lalu sebelum kemarin ke Semarang saudara, tiba-tiba kalau saya pergi dengan dia pelayanan bareng gitu, beberapa tim, saya paling sering sekamar dengan dia. Nah terus waktu dia sudah siap-siap ganti baju, tiba-tiba dia datangin saya, Pak lihat gesper saya, gitu kan. Dia pamerin gespernya, hurufnya B saudara. Saya pikir, oh ini mungkin gesper mahal, kan ada yang namanya apa pakai kode B ya kan, Beli saudara ya, itu biasa harganya mahal-mahal. Terus dia bilang, bagus gak Pak? Wah bagus Pak, keren gitu kan. Ya gitulah Pak, pakai barang yang bagus, saya bilang. Iya ini bagus, ini kemarin saya ambil di Toserba saya kok. Toserba iya.
100.000. Bagus ya, dia bilang. Bagus Pak. Terus udah mau pergi, dia cari kacamata, dia pakai kacamatanya. Saya bilang, loh Pak, kacamatanya kok lama? Itu yang lama dipakai lagi kenapa? Nah, kemarin yang saya pakai itu pecah. Nah terus, ya saya pikir daripada beli baru, udahlah nih yang lama masih ada tak pakai lagi. Buat saya melihat begitu ya saudara. Ini orang saudara, kalau mau beli rumah tiap hari bisa saudara. Mau beli ladang tiap hari bisa. Tapi dia sudah benar-benar taruh hidupnya pada posisi kalau bukan Tuhan yang berkehendak, dia nggak akan pernah bertindak. Orang bisnis loh saudara, punya semua. Punya semua saudara. Naik Land Cruiser, sering kita pakai ke daerah saudara. Terakhir kita pakai ke daerah, olinya kurang. Saya bilang, Pak, ini mobil kayaknya sudah mulai banyak errornya. Elektrikalnya juga beberapa kayaknya sudah mulai error, Pak. Kadang AC itu bisa mati, bisa nyala, saudara. Jadi pilihannya cuma 2, diservis semua atau dijual, Pak. Terus dia bilang, ya kayaknya mau saya jual aja. Soalnya anak saya pengen ganti yang baru. Ya wajar lah, orang punya uang ganti yang lebih baru. Ya kan? Sebulan kemudian saya datang lagi, Pak gimana Pak, sudah ganti mobilnya? Dia ketawa, sudah. Apa Pak? Expander. Dari Land Cruiser yang miliatan dia beli Expander yang cuma 300 juta. Saya melihat begitu, saya bilang, saya enggak banggakan dianya. Tapi saya cuma lihat Tuhan di dalam dirinya. Dan ini yang menjadi sebuah inspirasi dalam hidup saya. Ketika seseorang itu mau menempatkan pribadi Tuhan dan memfokuskan diri kepada Tuhan, maka hidup ini enggak lagi bicara tentang kepuasan kita. Hidup lagi ini tidak lagi memberhalakan segala sesuatu yang kita anggap penting, yang kita anggap berharga, yang kita anggap mulia di luar Tuhan. Karena bagaimanapun, suka tidak suka, mau tidak mau, hidup ini harus sesuai dengan apa yang dia mau. Dan itu tidak akan pernah bisa kita lewati dari hidup setiap kita. Itu menjadi sebuah bagian yang kita harus jalani. Saya nggak akan panjangkan firman Tuhan malam hari ini. Tapi sekali lagi, mari kita ikuti akan teladan daripada yang Yesus sudah sampaikan. Mana dia berkata, belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Orang yang lemah lembut dan rendah hati, orang tersebut yang akan terus memiliki fokus kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Saya berdoa buat Bapak Ibu di tempat ini, apapun yang jadi pergumulanmu, apapun yang menjadi sebuah proses dalam hidupmu, ingat, kasih Tuhan itu sempurna dan dia tidak pernah tinggalkan. Dia mengerti dan dia tahu apa yang menjadi hal yang terpenting dalam hidup kita. Mari sama-sama bangun hidup ini untuk terus fokus kepada Tuhan. Dan inginkan dia itu lebih daripada apapun. Percayalah jaminan Tuhan atas hidup kita itu luar biasa, saudara. Dia tuh berpikir tentang sesuatu yang jauh lebih dahsyat dibanding apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena dia yang punya hidup kita. Dia yang tidak terbatas, dia yang punya hidup kita ini, dia yang selalu rindu untuk setiap kita ini memiliki sebuah jalan hidup yang tidak akan pernah tertatih-tatih ataupun berhenti di tengah jalan. Tapi dia selalu inginkan untuk kita tuh memiliki pengharapan yang baru dan baru dan baru. Iman yang makin sungguh-sungguh kepada dia.
Percaya dan yakinlah bahwa tidak ada maksud daripada Tuhan untuk sesuatu yang buruk ataupun jahat. Tapi semuanya terlaksana oleh karena anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan atas hidup setiap kita. Buat saya pribadi, saudara, kalau saya boleh berdiri di hadapan saudara hari ini, saya cuma bilang, hidup yang saya jalani ini adalah hidup oleh karena anugerah Tuhan. Saya tidak bisa banggakan dengan apapun yang saya raih, sebab saya tahu semuanya itu dimulai daripada Tuhan. Dan pasti berakhir harus seperti yang Tuhan mau. Dengan kata lain saudara, kalau saudara yakin dan percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat, maka sebenarnya Tuhan pun sanggup melakukan segala sesuatunya yang luar biasa atas hidup ini. Anugerah yang sama yang saya terima, anugerah yang luar biasa itu pula akan ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari fokus kepada Tuhan dan jangan berhenti hanya untuk mencari kepuasan diri kita. Tetapi carilah Tuhan lebih daripada segalanya. Mari tutup Alkitab kita datang kepada Tuhan.